aja, itu ngajar juga ya. Jadi jawabannya Iya. harus pede. Udah gitu. Udah, Pak. Iya, gitu harus pede. Jadi guru harus pede. Ya. Oke, makasih Elis. Ada Eril. Sama-sama, Pak. Erli udah tadi ya. Al-Aziz. Mana Ai? Ada Al-Aziz? Ada Pak, Di mana Aziz tinggalnya? saya masih santri aktif Pak. Iya, tinggalnya di mana? Di Cianjur. Santri aktif di Cianjur. Iya, Iya. Oke, di sana sebagai apa di santri itu? sebagai pelajar sih Pak. Oh, pelajar. Kalau Iya. belajar berarti di Ma'had Ali. Enggak, masih bawah Pak. Tapi SMA udah selesai kan? Udah selesai. Makanya Oh. kuliah juga. Oh iya, harus kuliah. Oke, makasih ya. Iya Ada Pak. kemudian Rania Putri ini. Rania, ada Rania? Ada, Pak. Bisa memperlihatkan ini enggak kameranya dibuka? Bisa, Pak. Bisa. Ya, di mana posisinya Rania? Di Citerep, Bogor. Oh, Citerep. Aktivitasnya apa? Santri. Santri di mana? Di Pondok Pesantren Al-Falah, Hambalang. Oh, Hambalang. Ya. Jadi masih santri di sana ya? Iya, Pak. Oke, makasih Rania. Iya, Kemudian Pak. Nasrullah. Ada Nasrullah? Hadir Pak. Di mana Nasrullah? Tinggalnya? Hadir Pak, tapi izin masih di jalan Pak saya. Oh, di jalan. Iya. Oke, hati-hati di jalan. Ya baik Pak, nanti Lanjut, saya lanjut. perkenalan ya Ya, Pak. lanjut. Ya, silakan lanjut. Baik, mohon maaf. Kemudian ada lagi Khotimatul Akhiriyah. Di mana Khotimah? Pondok Pesantren Al-Mustahidin, Pak. Oh, Al-Mustahidin. Al-Mustahidin. Dari Kiai Haji Syarifuddin. Ya, di sana sebagai apa di pondok pesantren? Ngajar, Pak. Guru. Ya, Ya, guru apa? MTS. Pelajaran apa? Bahasa Arab, Pak. Di Al-Mustahidin ada MTS ya? Ada. Baru? Iya. Oh ya, oke, lanjut ya. Kemudian ada lagi Ummu Zakiyah. Ada Ummu Zakiyah. Iya, ada, Pak. Di mana Ummu? Saya di Tangerang, Pak. Tangerang. Aktivitasnya apa? Saya kerja. Kerja. Sekarang kerja nih. Iya, betul. Bisa kerja sampai dengan Google Meet gini? Bisa, saya di TU, Pak. SD. Oh ya, oke. Ya, lanjut. Ummu Zakiyah. Kemudian ada Putri Agsa. Putri Agsa, ada Putri Agsa? Iya Pak, ada Ya, Pak. di mana Putri? Di mana tinggalnya? Di Pondok Al-Mustahidin. Al-Mustahidin. Sama dengan tadi ya. Iya. Sebagai Lagi apa di ngabdi, sana? Pak. Sebagai apa di Pengabdian. pondok? Oh, pengabdian. Oke, lanjut. Kemudian Zikriyatus Salihah. Ada Zikriyatus Salihah? Ada Pak. Tinggal di mana Zikriyatus Salihah? Di Bogor Pak. Bogor. Aktivitasnya apa? Zikriyatus Salihah. Santri Pak. Di mana santrinya? Di Pondok Pesantren Usratun Nur, Ciseeng. Ciseeng. Ya. Sebagai apa? Sebagai santri atau sebagai guru? Masih belajar Pak. Ya, lagi belajar ya. Sama saya juga masih belajar. Kemudian ada Aliyah Al-Musawwa. Ada Aliyah Al-Musawwa? Pak.
Ya, di mana Alia? Hadir, Pak. Tadi udah ya? Udah, Pak. Oh iya, maaf. Lanjut ke Farhan F. Farhan, ada Farhan? Hadir Pak, Di mana Farhan? di pesantren Al-Mujtahidin Pak, Al Mustahidin. Sebagai apa di sana? sebagai santri aktif Pak. Ngajar nggak tugasnya? Mengaji biasa Pak. Pengajian biasa ya? Ya pengajian. Oke, tadi sampai siapa tadi? Farhan. Farhan ya. Oke. Siapa tadi? Sampai siapa tadi? Farhan, sekarang Farhan Arsyid. Ada Farhan? Farhan Arsyid ya? Ada Farhan? Ada kemudian Sofa Nuratun Nafis. Hadir Pak. Ya. Mana tinggalnya Sofa? Lewiliang Bogor. Di mana? Lewiliang Bogor. Oh, Liliang. Sudah apa kegiatannya apa? Kegiatan mengajar Oh, mengajar. Di mana mengajarnya? di MI Matlaul Anwar. Oh, Matlaun Anwar. Pak Sofyan ya? Ya Pak. Oh iya. Oke. Kemudian lanjut ke Rizka. Ada Rizka? Hadir Pak. Di mana Rizka? Saya Di mana? Tinggalnya? tinggal di Pondok Pesantren Al Mustahidin. Al Mustahidin. Sama dengan yang tadi ya. Ya, Kemudian ada lagi Neng Arofah. Ada? Neng Arofah ada? Hadiroh Pak. Hadir. Di mana Neng Arofah? Aku di yang Bogor. Di Rumpin. Oh, di Rumpin. Ya, Di Rumpin. Oke. Ya. Sebagai apa di sana? mengajar Pak. Mengajar. Di mana mengajarnya? Di PAUD. Oh, di PAUD. Apa nama PAUD-nya? PAUD Al-Hidayah Pak. Oh, PAUD Al-Hidayah. Oke. Terima kasih ya. Kemudian ada lagi Siti Salma. Ya Pak. Ada Siti Salma. Hadirah Di mana posisinya? di Parakan Salak. Oh, Parakan Salak. Parakan Salak di mana ya? Di Desa Lebak Sari. Lebak Sarinya. Ya, perannya sebagai apa? Masih Kegiatannya maksudnya. masih ngebantu ngajar Bapak. Cuman belum netap. Oh, ya pengen netep ya? Ya, Masih insya Allah. badal kadang. Ya, nggak apa-apa. Sekarang belajar dulu. Ya, nanti akan menjadi menetap. Iya Bapak. Makasih ya. Ya. Kemudian ada lagi Abdul Wahid.
Abdul Wahid di mana Abdul Wahid? Abdul Wahid ada Abdul Wahid? Abdul Wahid ada? Tidak ada. Ada Najib. Di mana Najib? Hadir Pak di Di mana Najib? di Cibinong, Binongnya di mana? Jalan Tapos lagi kerja. Jalan Tapos lagi kerja. Ada Jalan Tapos lagi kerja? Pasnya lagi jam kerja Pak. Oh, jam kerja ini bisa meet begini jam kerja. Iya Pak, bisa Pak. Soalnya saya di WWTP. Oh, ya udah, lanjut. Marwan Siapa? Maulana. Ada Marwan Maulana. Ada Pak, hadir Pak, hadir. Hadir ya. Di mana Marwan Maulana? Saya sekarang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Al Mujtahidin, Keradenan Cibinong. Al Mustahidin ya, Kiai Syarifuddin. Ya betul Pak. Dengan saya karena ketua MUI kecamatan. Iya Pak. Oke ya, salam Pak Kiai. Baik Bapak, terima Oke, kasih. masih lanjut ya. Kemudian ada Dida Maulida. Ada Dida Maulida? Tidak ada. Kemudian ada. Ada Pak, ada Ya, Pak. di mana Dida? Dida di mana? Di Cianjur Pak. Oh, Cianjur di pondok pesantren. Iya, Apa nama pondok pesantrennya? Al Ikhwan. Al Ikhwan. Oke, ya. Sebagai apa di sana? Santri aktif Pak. Santri aktif. Ya. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang belum saya sebutkan karena layar saya ini tidak bisa menampung banyak ini. Ada lagi mungkin yang belum disebut? Saya belum, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri dan Saya belum, Pak. ya, silakan. Saya Siti Lutfia dari Cianjur, Pondok Pesantren Al Ikhwan, Pak. Al Ikhwan. Kesehariannya apa? Apa ngajar atau apa? Sebagai santri atau sebagai ustazah? Santri, Pak. Santri ya. Abdi. Ya. Di Cianjur ya? Iya, Bapak. Makasih. Ada lagi yang belum disebut tadi? Saya Pak. Silakan. Siapa nih? Saya Silmi Novanti dari Rumpin Gobang. Saya Rumpin, Dari Gobang. Gobang Rumpin, Pak. Iya. Bogor bukan? Bogor, Pak, dekat ke Oh, William. Bogor. Ya. Iya. Sebagai apa kegiatannya sehari-hari? Saya ngajar di PAUD Al Hidayah, Pak. PAUD Al-Hidayah. Ya. Sebagai guru kan? Atau Iya, sebagai kepala? Sebagai guru, Pak. Sebagai guru ya. Alhamdulillah ya. Makin besar guru. Ada lagi yang belum saya sebutkan tadi? Mohon maaf karena Farhan Pak. ya. Silakan Farhan. Iya Pak. Saya santri di Pondok Pesantren Al Aimatul Arba'ah Pak. Al Aimatul Arba'ah. Di mana? Nah, di Tajur Halang Pak. Oh, Tajur Halang. Ya, ada sehari-hari sebagai apa? Masih jadi santri Pak. Santri ya. Alhamdulillah. Besar di sini santri dan ustazah. 5 tahun kemudian saudara sudah menjadi kiai semua insya Allah. Amin ya Allah. Ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Ya, silakan. Sabit. Iya, saya, Sahrul. Pak. Nah, silakan. Saya Siti Suaibah dari Cikarang. Oh, Cikarang. Oh, Iya. Cikarang jauh juga ya. Iya, Di sana sudah mengajar? sudah, Pak. Sudah mengajar di mana? Di TK Al-Mutakin. TK Al-Muttaqin. Ya, Iya. sebagai guru ya di sana ya atau sebagai kepala? Sebagai guru, Pak. Baik guru, alhamdulillah. Ada lagi yang belum? Saya Pak. Ya, silakan Ahmad Herianto. Assalamualaikum Ustaz, saya Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi. Cibinong Pak, saya Pak. Gimana? Agak kurang jelas suaranya? Di Cibinong. Bisa dekat mikrofonnya? Di mana Cibinongnya? Cibinongnya di Cibinong Pas Pak. Di mana? Di
Cibinong Padurenan. Oh, Padurenan. Sebagai apa di sana? Udah ngajar atau Bapak? Saya di sekolah Pak, kerjanya Pak. Sekolah. Ya, Apa nama sekolahnya? SMA Citra Madani. Oh, Citra Madani. Dekat Trimitra ya, bukan? Iya, betul sekali Ustaz. Oke, ya. Sedang mengajar bukan hari ini? Nanti Pak di jam 11. Oke, ya, kita lanjut. Siapa yang belum memperkenalkan dirinya? Ya. Silakan Abdul Wahid. Saya Pak. Silakan Abdul Wahid. Ya, saya dari Cianjur. Dari Cianjur, di pondok pesantren bukan? Iya, sekarang lagi di Sumatera. Sekarang sedang di Sumatera. Iya. Tapi sinyal bagus ya, tidak ada hambatan ya. Ini jelek sinyalnya di sini jelek. Oh, ya. Oke. Dinikmati aja kondisinya. Iya. Terima kasih Abdul Wahid. Cuman Abdul Karim. Abdi ya, Abdi. Terima kasih. Abdi ada Abdi. Karaoke kalian. Abdul Karim. Di sana kalian Ya. ada di aula tuh Pak. Silakan. Di sini. Saya Cianjur, Pak. Cianjur, di pondok pesantren juga. Iya. Sudah mengajar. Masih santri, Pak, santri biasa. Oh, santri. Alhamdulillah ya, santri. Oke, terima kasih Abdul Karim. Ada lagi yang belum? Baik, saya belum perkenalan tadi, Pak. Nasrullah, silakan Nasrullah. Iya, baik. Saya Nasrullah dari Tangerang Selatan, Pak. Saat ini saya mengabdi di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Tadinya saya pernah mengajar, namun sekarang saya berfokus di TU, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Sudah mengajar. Di mana tadi mengajarnya? Di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Tangerang Selatan, Pak. Al-Qur'aniyah Tangerang Selatan. Alhamdulillah ya. Baik, baik. Sudah jadi pendidik, sudah jadi guru. Ada lagi yang belum? Ahmad Herianto sudah. Ada lagi yang belum? Saya Pak. Sudah Pak. Ya, silakan. Lulu. Saya Lulu Marjani. Ya, dari mana Lulu? Saya Ya. di Pondok Pesantren Al Mustahidin, Pak. Al-Mustahidin. Ya, Cibinong, Paradenan. Sebagai apa di sana Lulu? Iya, betul. Mengajar di TPQ Tasyid Aulia. Oke, terima kasih ya Lulu. Ada lagi yang belum? Keterangannya apa? Oke ya. Nanti yang belum perkenalan bisa memperkenalkan pada sesi-sesi yang lain. Nah, teman-teman semua, sekarang mata kuliah kita adalah mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Ya, mata kuliah kita pengantar pendidikan Islam, pengantar ilmu pendidikan Islam. Nah, ini saya akan memperkenalkan dulu ya terkait dengan RPS. RPS ini nanti akan saya kirim di kelas. Nah, di kelas. Nah, mungkin semuanya sudah bisa mengakses kelas? Sudah bisa masuk ke e-kampus? Ada yang sudah, ada yang belum Pak. Oke, sekarang saya setting dulu. Ya, ini karena memang saya tadi baru bergabung di grup ini, ya. Saya akan men-setting dulu ya kehadiran saudara. Ya, kita kehadirannya akan saya setting dari jam 30 ya, semua lokasi. Kemudian saya ini hadir. Nah, ya. Oke, ini sebagian besar sudah mengisi kehadiran. Nah, kehadiran ini sifatnya adalah wajib ya. Jadi teman-teman semua yang sudah masuk e-kampus, saya nanti setiap kali perkuliahan tidak harus menyebutkan satu persatu. Tetapi secara kunci banyak dari saudara membuka e-kampus ya, kemudian mengklik kehadiran ya, pada link yang sudah disediakan. Nah, sekarang ini kita menggunakan di sini aja. Google Meet ya, mungkin kita juga akan menggunakan Zoom. Nah, kemudian
mata kuliah kita adalah mata kuliah pengantar, ya. Mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Nah, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam ini nanti di ini ya, di unmute. Jadi teman-teman semua, walaupun mungkin masing-masing memiliki aktivitas, tetapi perkuliahannya juga bisa untuk tetap ada di layar monitor ya, sehingga bisa bersama-sama kita berdiskusi terkait dengan mata kuliah ini. Nah, mata kuliah kita adalah pengantar ilmu pendidikan Islam. Kemudian mata kuliah ini SKS-nya adalah 3 SKS. Kalau 3 SKS ini berarti pertemuannya adalah 60 menit kali 3 seharusnya kalau offline ya. Kalau di online ini kita 1,5 jam juga sepertinya memang sudah agak lelah mata kita. Nah, kemudian dalam 3 SKS ini ada tugas terstruktur. Ya, tugas terstruktur ini sebanyak 70 kali 3, berarti 210 menit dalam 1 minggu. Dan juga ada tugas mandiri sebesar sama 3 kali 70 atau 210 menit. Nah, kemudian saya mencoba menyusun mata kuliah ini, ilmu pendidikan ini didasarkan atas visi dan misi perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Sujud Palah. Di sini ada visinya, ya, ada visi di mana visinya adalah menjadi STI Sujud Palah Bogor, perguruan tinggi Islam yang islami, dinamis dan moderat ya, tahun 2045. Nah, sekarang kita menuju ke sana, menuju 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas. Nah, ada deskripsi mata kuliah. Ini deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, landasan, serta problematika dan tantangan pendidikan Islam kontemporer. Mahasiswa akan diajak memahami ya esensi pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang utuh dan dinamis, serta memiliki relevansi dalam konteks keindonesiaan yang moderat. Kalau moderat itu sesuai dengan konteks Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, ya, Islam yang rahmatan lil alamin. Ini adalah capaian pembelajarannya. Saudara bisa membaca nanti, karena nanti akan saya upload di iKampus ya, tentang sikap yang dengan kode S1, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan sikap religius. Jadi salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah membentuk sikap religius, itu sifat yang utama. Kemudian juga ada yang pengetahuan. Capaian pengetahuannya, saudara menguasai konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Disebut dengan istilah P1, pengetahuan 1, pengetahuan 2, dan pengetahuan 3. Kemudian ada keterampilan umum, ya, mampu, salah satunya ini keterampilan umum ini ada 2 ya. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini ada capaian-capaian ini juga menjadi bagian yang tidak terpisah dalam proses perkuliahan ini. Jadi saudara bisa bahas. Nah, kemudian capaian mata kuliah diantaranya memahami dan menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan tujuan pendidikan Islam. Ya, jadi banyak sekali teks naskah akademik ini ya yang kita sebut dengan RPS. Nanti saudara bisa mempelajari ya
RPS ini. Nah, kemudian ada di sini penilaian. Nah, penilaian dalam perkuliahan kita di sini ada kehadiran. Presentasinya ini ya. Kehadiran itu ada 35%. Nah, apa yang maksud dengan kehadiran? Kehadiran itu dicirikan dengan setiap kali pertemuan saudara mengklik hadir ya pada e-kampus. Jadi tidak didasarkan atas presensi atau kehadiran manual yang saya buat, atau didasarkan atas ada perwakilan yang membuat kehadiran, tidak, tapi kehadiran itu dinilai dari presensi. Ya, total pertemuan kita itu sesuai dengan standar adalah 16 pertemuan. Tetapi dalam prosesnya nanti kita bisa menyesuaikan dengan kalender akademik sesuai dengan keputusan ketua. Ya, ini kehadiran. Kemudian ada tugas mandiri atau kelompok, ya, ada tugas mandiri atau kelompok, presentasinya 20. Kemudian UTS, ya, ada UTS. Saya nanti UTS-nya tidak akan membuat dalam bentuk soal, tetapi hanya tugas saja. Kemudian juga UAS juga sama, ujian akhir semester juga tidak membentuk dalam bentuk soal, pertanyaan apa, mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, tidak seperti itu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekarang mudah dijawab kalau pertanyaan itu dalam bentuk teoritis. Nah, jadi ada kehadiran nilai paling tinggi 35%, mandiri 20, kemudian UTS 20, ujian akhir 25. Jadi totalnya adalah 100. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Nah, hari ini pertemuan kita, ini pertemuan pertama ya. Kita membahas tentang RPS. Nah, biasanya setelah ini nanti juga ada kegiatan Ramadan ya, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Biasanya ada informasi dari kampus apakah di Ramadan itu dilaksanakan proses pembelajaran ataukah tawakuf ya. Artinya karena mahasiswa banyak kegiatan-kegiatan di pondok atau lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian ada pertemuan kedua dan ketiga ya. Pertemuan kedua dan ketiga, nah ini membahas tentang konsep dasar pendidikan Islam, pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup. Nah, konsep dasar pendidikan Islam ini mencakup tentang apa itu pengertian pendidikan Islam, apa itu tujuan pendidikan Islam, apa fungsi pendidikan Islam, apa ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, karena itu pertemuan 2 dan 3 ini ya dalam satu tema. Yang pertama nanti teman-teman bisa membahas tentang konsep dasar pendidikan Islam atau juga pengertian pendidikan Islam atau fungsi dan ruang lingkup pendidikan. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya pertemuan keempat dan kelima. Ya, kalau pertemuan pertama ini ya, ini pertemuan 2 dan 3 berarti menyesuaikan dengan kalender akademik kampus ya. Kemudian pertemuan keempat dan kelima membahas tentang landasan filosofis dan historis pendidikan Islam. Ya, berarti di sini ada 2. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan historis. Nah, jadi nanti ketika teman-teman membahas ini, bahaslah tentang landasan filosofis pendidikan Islam dan landasan filosofis pendidikan Islam. Ini bisa berbentuk studi kasus atau diskusi kelompok, dan penilaiannya diantaranya kedalaman, analisis, dan argumentasi. Nah, kemudian kita masuk pertemuan 6 ke 7. Ya, 6 ke 7 bahasannya ada 2. Pertemuan ke-6 adalah pendidik, peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang kedua, kurikulum dalam pendidikan Islam.
Apa itu kurikulum dalam pendidikan Islam? Apa tujuan kurikulum pendidikan Islam? Apa bedanya kurikulum pendidikan Islam dan kurikulum yang lainnya? Tetap di sini penilaiannya adalah kualitas presentasi, pemahaman materi, dan lainnya. Nah, terus kita masuk pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 ini nanti kita akan melaksanakan UTS. Bentuknya apa UTS itu? Ini akan saya sampaikan selanjutnya. Setelah UTS, kita masuk pertemuan ke-9 dan 10. Nah, pertemuan ke-9 dan ke-10 itu membahas tentang problematika pendidikan Islam kontemporer, problematika pendidikan Islam tentang globalisasi teknologi dan radikalisme. Judul-judul seperti ini bisa menyesuaikan, ya, bisa menyesuaikan dengan tugas dari teman-teman semua. Kemudian 11 dan 12 itu tantangan dan prospek pendidikan Islam. Berarti ada dua tema. Yang pertama, tantangan pendidikan Islam di era digital. Yang kedua, prospek pendidikan Islam di era digital. Kemudian yang 13 dan 14, nah ini kita tadi saya sampaikan di atas, ada visi dan misi. Maka bagaimana kemudian mengintegrasikan visi yang di atas itu menjadi aksi. Ya. Jadi nilainya integrasi visi dan falah, dinamis, moderat dalam pendidikan Islam. Di sini bisa juga mengkaji tentang apa itu dinamis, apa itu moderat, apa itu islami. Nah, kemudian ada pertemuan ke-15 tentang proyek inovasi pendidikan. Jadi teman-teman semua nanti memberikan proyek pendidikan, nanti akan saya sampaikan proyeknya apa. Kemudian di 16 itu adalah materi, ya, pertemuan atau review perkuliahan. Karena pertemuan ini kita gunakan sebagai UAS atau ujian akhir semester. Tapi ujian akhir semester yang akan saya sampaikan nanti itu adalah berbentuk tugas, ya, tidak berbentuk soal dan jawaban. Nah, ini ya, ada UTS dan UAS, proposal inovasi pendidikan Islam. Nah, jadi UTS-nya, ya, teman-teman semua kan tadi sudah disebutkan sebagai sebagian besar pengajar atau memang lainnya, ya, tapi tugasnya sebagian besar di sekolah. Ataupun mungkin bukan di sekolah, tapi di luar sekolah itu, walaupun bagaimana pada saatnya tujuan dari pendidikan agama Islam ini adalah membentuk seorang pendidik, ya, yang sesuai dengan visi dan misi yang tadi saya sampaikan. Nah, karena itu di tugas UTS ini, ya, teman-teman nanti membuat proposal. Jadi proposalnya menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan ruang lingkup di mana saudara berada, tetapi memiliki keterkaitan dengan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, yaitu memiliki keterkaitan. Silakan nanti buatkan judul spesifik, karena ini nanti juga akan kita bahas dalam perkuliahan. Nah, kemudian buat pendahuluan. Ini template-nya, ya, di pendahuluan ada latar belakang, ada jelaskan mengapa pengembangan sumber belajar dan seterusnya, ya, mengapa pengembangan, ya, mengapa, jelaskan mengapa pengembangan pendidikan Islam penting, ya, di pendidikan Islam, pendidikan Islam penting, ya, dan mendesak. Nah, rumusan masalah, buat sebuah pertanyaan yang dikaitkan dengan penyelesaian masalah yang ada di tempat saudara masing-masing. Kemudian ada tujuan, kalau saudara melakukan penelitian, wawancara yang sederhana, ya, ini tidak saya tidak harus membebankan terhadap yang tinggi, artinya dengan menggunakan kaidah-kaidah statistik, tidak, tapi saya hanya yang sederhana saja. Tetapi saudara memiliki landasan, keinginan bagaimana pendidikan Islam di tempat di mana saudara mengabdi, di tempat di mana lingkungan saudara berada, atau di mana saudara belajar, itu memiliki keterkaitan dengan kondisi saat ini, ya, di mana saat ini
pendidikan Islam juga harus memiliki keterkaitan dengan sinergitas zaman, ya. Zaman saat ini sudah berkembang cukup pesat, maka mau tidak mau pendidikan Islam pun harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, diakhiri dengan kajian pustaka ini adalah sifatnya adalah UTS. Jadi UTS itu hanya saudara membuat proposal terkait dengan kondisi pendidikan Islam di tempat saudara berada, di mana saudara mengabdi atau saudara mengajar ataupun lainnya, ya, bebas. Kemudian soal pertanyaan di UTS itu nanti akan saudara jawab. Jawabnya di mana? Di UAS. Nah, ketika nanti UAS, ya, ini ada UASnya, nanti saudara mengirimkan hasil jawaban dari UAS itu, ya, dengan nama laporan penelitian. Ada judulnya sesuai dengan apa yang saudara teliti judulnya. Kemudian nanti ada bab 1 pendahuluan, ada kajian pustaka atau metode penelitian, ya, sederhana saja, tidak harus sesuai dengan diusahakan sesuai, ya. Tetapi ini adalah langkah awal saudara masih di semester 2 untuk memahami ruang lingkup atau aplikasi pendidikan atau apa namanya pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam yang ada di lingkungan saudara. Kemudian ada hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian didasarkan atas pertanyaan, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka jika ada. Nah, jadi ini hasil UAS ini nantinya dikirim melalui Google Form, ya. Yang Google Form-nya insya Allah nanti akan saya kirimkan di apa namanya di e-kampus, ya. Nah, jadi saya akan mengupload ini, ya, terkait dengan di e-kampus itu. Saya akan mengupdate informasi ini, ya. Tapi sebelum saya mengupdate, saya ingin dulu, karena kita kan apa namanya di sini ada 16 kelas, kita jumlahnya ada berapa semuanya? Ada berapa mahasiswanya? Halo? Sekitar ada 60-an, Pak. Oh, ada 60, ya. Kalau Iya. 16 yang hadir sekarang berapa? Ya, pokoknya yang hadir saat ini, ya, itu kalau bisa, kalau ada 60, berarti kalau 60 dibagi 14, ya, karena totalnya bukan 16. Tapi kan 16 itu total pertemuan semuanya. 14 Mohon itu, maaf, Pak, izin klarifikasi. Nah, dari yang 60 ini kadang nggak aktif semuanya, Pak. oh gitu. Iya. Ya, berarti saya didasarkan atas yang hadir hari ini. Ya. Ya, baik, Pak. Nah, yang hadir hari ini saudara nanti bisa menyebutkan, ya, namanya untuk membahas bagian apanya gitu. Nah, misalkan di sini hari ini kita sudah melaksanakan pertemuan pertama. Nah, nanti saudara pertemuan kedua dan ketiga itu bisa lebih dari 3 orang. Ya, artinya begini, bahasnya ini karena ini kelas online, maka sifatnya adalah setiap individu, tidak berkelompok, ya. Jadi nanti setiap saudara membuat file presentasi setiap pertemuan, kemudian untuk berdiskusi bersama tentang mata kuliah yang tema ini. Nah, bahan tema perkuliahan nanti saya akan upload di Google di e-kampus, ya. Oke, ini 2 dan 3. Kira-kira siapa yang mau dari 2 dan 3 ini? Sebutkan saja namanya, boleh ketua kelas atau yang mewakili atau siapa saja. Mohon maaf, Pak, izin kalau kelompoknya jumlahnya 10 gimana ya, Pak? Kira-kira bakal Bapak setuju atau enggak? Enggak, kalau kelompok ini kan sebagian dari pondok pesantren, dan jangan 10 itu di satu pondok pesantren. Harus menyebar, ya. Jadi misalkan pertemuan ini katakanlah 4 orang. Ya, kalau 4 orang kali 10 saja kan udah 40 orang.
Nah, ini boleh dari siapa saja ya yang mau yang mau. Saya tidak menyebutkan karena ini online ya agak sulit untuk saya. Ini langsung saja. Ya, ini siapa kira-kira? Pertemuan 2 dan 3 berarti paling tidak ini ada 4 orang. Ada nggak? Siapa yang mau? Oke, kalau memang tidak ada yang mau ya. Ini masih online ya? Masih online nggak sore ini? Ya, kalau memang memang agak kesulitan nanti silakan pantau saja di kelas. Saya akan membuat siapa orangnya itu tergantung dari yang masuk di presensi hari ini. Nanti ketika tidak masuk presensi hari ini, nanti bisa untuk klarifikasi pada pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian materi-materi itu sebenarnya saya sudah siapkan di kelas ya, untuk materi yang akan datang. Saya sudah siapkan materinya, misalkan tentang konsep dasar pendidikan Islam. Nah, konsep dasar pendidikan Islam itu saya sudah siapkan ininya, naskah akademiknya, teksnya. Jadi saudara bisa didasarkan atas naskah teks akademik ini ya, ataupun mungkin nanti mencari referensi lainnya. Jadi ini materinya tentang konsep dasar pendidikan Islam, pengertian, tujuan, fungsi, ruang lingkupnya. Ini sudah ada filenya. Tinggal nanti saudara untuk membuat PowerPoint atau juga mungkin nanti bisa merangkum ya, untuk dibuatkan PowerPoint pada pertemuan-pertemuan sesuai dengan jadwal di presentasi saudara ya. Jadi seperti misalkan pertemuan nanti yang naskahnya sudah saya buat ya, ini tentang konsep dasar pendidikan Islam, pengertian, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup. Nah, nanti silakan saudara yang kebagian presentasi ini untuk merangkum ya dari hal yang sudah saya sampaikan ini untuk kemudian dipresentasikan. Ya. Kemudian di mana nanti mengirimnya, nanti akan saya buatkan linknya dan insya Allah akan saya kirimkan di pertemuan 1. Oke, sampai sini dari teman-teman semua ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan perkuliahan kita? Tidak ada? Izin bertanya Pak, tadi itu Ya, untuk silakan. anggota-anggotanya akan dipilih oleh Bapak kan ya? Ya, saya yang buat nanti berdasarkan di kampus. Oh ya, baik Pak. Ya, nanti silakan teman-teman untuk membuat power file presentasi. Nanti file presentasi itu dikirim di Google Forms, baik itu file presentasi, baik itu proposal dalam bentuk UTS, maupun jawaban proposal dalam bentuk UAS, nanti dikirim melalui Google Form yang akan saya buat ya. Jadi sifatnya kirimnya itu tidak berkelompok, tapi mandiri, setiap individu masing-masing. Gitu ya, pertemuan kita pada hari ini. Ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Itu untuk materi yang ketiga, keempat, dan seterusnya, itu nanti menunggu dari Bapak juga atau kita mencari referensi saja Pak? Atau bagaimana? Ya, boleh mahasiswa mencari referensi, tapi saya juga nanti akan upload pertemuan 2 dan 3 itu hari ini. Pertemuan 3 dan 4 nanti pada pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan 2 dan 3 saya akan kirim hari ini. Pertemuan 3 dan 4 saya kirim pada pertemuan kedua. Nanti tinggal dicek di e-kampusnya ya, bahan-bahan materinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya saya harap teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi kehadiran di kelas ya. Kalaupun nanti ada hambatan bisa berkabar ke saya terkait dengan kehadiran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita awali ya perkuliahan kita dengan baca basmalah. Mudah-mudahan nanti berakhir kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita baru memulai perkuliahan. Ya,
perkuliahan ini kita akan tutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada ya. Saya nanti mengirimkan juga rekaman perkuliahan ini biar teman-teman juga bisa memahami pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua. Silakan, ada lagi dari Eri ini, Eri Erlangga. Izin Pak, bagaimana kalau misalkan kita buat grup untuk pelajaran ini saja Pak? Saya sudah ada di grup 2C ya. Jadi kalau pembelajaran kita, informasi-informasi perkuliahan ini saya sampaikan di grup kelas ini saja. Kalau ada grup lain ya silakan saja, tapi usahakan tidak melibatkan saya gitu ya. Oh ya baik Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan selebihnya silakan teman-teman untuk melihat tayangan-tayangan yang akan saya berikan melalui e-kampus. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas kehadiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama.